Good evening. How are you? Okay. Not so bad. Bisa dengar suara Miss kan? Oke. Udah jelas? Oke. Okay, now we are going to discuss module 8, modul 8. Coba halaman, buka dulu modulnya, modul 8. So we are going to modul 8. So we are going to discuss about comparison degrees, tingkat perbandingan. Jadi tujuan kita mempelajari ini diharapkan kalian bisa menuliskan perbedaan antara dua hal. Terus menuliskan pertanyaan untuk survei. 3. Mengembangkan cerita dari gambar. Oke. Halaman 8.2. Oke. Degrees of comparison atau comparison degree itu sama, tingkat perbandingan. Oke. Jadi ada 3 jenis tingkat perbandingan. Yang pertama positif, comparative degree, dan superlative degree. Positive degree, comparative degree, dan superlative. Ada berapa? 3. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Misalnya, yang positif degree-nya. Jadi kalau misalnya tingkat perbandingan itu misalnya A lebih besar daripada B, seperti itu. Pokoknya ada perbandingan antara dua benda atau dua hal. Oke. Yang pertama kita bahas dulu positif. Namanya juga positif. Positif is used to, ini tuh ya, tambah T di sini. Oke. To compare. Okay. To compare two things that are equal. Positive degree is used to compare two things that are equal. Untuk membandingkan dua hal yang sama. To think, ini pakai think, apa ya? Sorry, salah tipe kayaknya ini. Okay, wait, I have to. Things, coba. Ini two things. Okay. Two things, ini two things to compare, to compare two things that are equal, dua hal yang sama. Contohnya adalah subject, to be, as, ini perhatikan as, adjective, dan as. Jadi ingat, jadi kata yang kita gunakan adalah di sini adalah kata adjective. Jadi kita membandingkan dengan menggunakan adjective. Kita membandingkan dengan kata sifat. Atau bisa juga rumusnya subjek, kata kerja, as, adjective, as. Contohnya, my book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. Their house is as big as the one. Jadi di sini maksudnya itu sama, artinya my book is as interesting as yours. Sama, menariknya. His car runs as fast as, sama titik-titik dengan, sama cepatnya dengan. Their house is as big as that one. Sama besarnya dengan. Jadi arti as, adjective, dan as di sini adalah sama titik-titik dengan. Oke, bisa paham? Contohnya lihat di modulnya halaman 82. Oke, di situ ada contohnya 1.
Ali is 175 centimeters. Windy is 175 centimeters. Berarti tinggi keduanya sama. Maka jadi redundant dan berlebihan. Kita buat dalam kalimatnya. Ali is as tall as Windy. Jadi dalam kurung is itu artinya opsional. Bisa kalian buat is, boleh juga tanpa is. Bisa, itu artinya opsional. Pilihan. Jadi bisa pakai is, bisa misalnya Ali is as tall as Windy is. Atau bisa juga Ali is as tall as Windy. Bisa paham? Oke. Contoh yang kedua, Patricia is beautiful. Tata is beautiful. Keduanya sama-sama cantik. Patricia is as beautiful as Tata. Sama cantiknya dengan Tata. Oke. Jadi as beautiful as artinya sama cantiknya dengan Tata. Di situ ingat dia pakai kata kerja atau pakai to be? Pakai to be. Oke, to be-nya di situ is. Itu yang menggunakan to be. Oke, coba diperhatikan lagi. Apabila ada kata kerja, ingat, kalau dia menggunakan kata kerja, dia berarti yang dibandingkan adalah adverb-nya. Apa itu adverb? Keterangan. Ingat, kata kerja itu selalu diikuti oleh kata keterangan. Contohnya dia berjalan dengan sangat cepat, dia berlari dengan lambat. Oke. Contohnya itu John runs slowly. John berlari dengan lambat. Jim runs slowly. Jim berlari dengan lambat. Masih di modul ya, halaman 8.2. Jadi kita mau membuat ke dalam satu kalimat. Kita mau buat ke dalam degrees of comparison. Jadi John run as Jim does. Oh, di situ harus pakai s. Tambah s-nya di situ. Iya, runs. Di situ nggak pakai s ya. Di situ tambah pakai John runs as slowly. Jadi slowly itu adalah adverb. Jadi John berlari sama lambatnya dengan Jim. Oke, perhatikan. Di situ does juga bisa pakai does, bisa tanpa pakai does. Oke. John run as slowly as Jim. Oke. Yang kedua dulu, Shanti look at me sadly. So look at me sadly. Shanti look at me as sadly as you did. Jadi look sadly di situ ada adverb. Sama dengan yang di PPT. Coba kalian perhatikan di PPT. Di sini runs. Di sini as fast. Di sini adjective atau adverb? Di sini face-nya di sini fast, di sini adjective atau adverb? Ya, adverb. Jadi walaupun dia tidak pakai ly, kalau untuk cepat dengan cepat tidak pakai ly ya. Jadi ada perbedaan antara misalnya fast itu bisa kata sifat, bisa bisa kata keterangan. Kalau dia kata keterangan berarti dia diikuti oleh mengikuti kata kerja. Kalau dia kata sifat berarti mengikuti to be. Bisa? Oke. Jadi ingat, my book is. Jadi di sini ini perhatikan ini. Interesting di sini adalah kata sifat. Fast di sini adalah kata keterangan. Big di sini adalah kata sifat. Ini adalah subjek. Ini subjek juga subjek dari kedua kalimat kedua tadi. Oke. Jadi ingat di sini. Jadi di sini bisa pakai does. Di sini pakai does bisa. Jadi perhatikan. Coba diperhatikan. Patricia is as beautiful as Tata dalam kurung is. Coba dari modul sekarang. Oke, di situ is-nya dalam kurung. Coba lagi perhatikan yang di John runs as slowly as Jimmy does. Oke, coba underline does.
Oke, baru coba underline did. Tahu di mana did? Yang Santi look at me as late as you did. Oke, underline is. Atau enggak kurungnya. Nah, itu jadi setelah subjek kedua itu adalah kata kerja tidak perlu lagi di situ dibuat tidak dibuat lagi Santi look at me as early as you did as look at. Nah, tapi bisa pakai kata kerja bantu. Yang di atas juga das itu kata kerja bantu. Jadi kata kerja bantunya tergantung kepada tenses. Bisa? Tergantung kepada tenses. Bisa paham sampai di situ yang positif? Jadi kalau yang positif pakai s plus adjective plus as atau subjek atau s plus adverb plus s. Oke. Ini nanti sampai nanti ini biar kalian juga paham. Plus di sini s, di sini subjek dari kalimat kedua tadi, ya. Baru plus dia, tapi di sini optional plus to be. Di sini plus apa? Di sini plus apa di sini yang kedua? Iya, kata kerja bantu. Does, ini nanti kata buat helping verb ya. Helping verb. Helping verb. Oke. Helping verb. Nanti perhatikan di situ. Oke, paham yang itu untuk positif? Ada yang mau ditanyakan untuk yang positif? Jadi ingat kalau yang positif itu is used to compare, untuk membandingkan dua hal, two things, okay, that are equal. Positive degree is used to compare two things that are equal. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama. Jadi kita mau membandingkan. Misalnya, Adi pintar. Si Budi juga pintar. Berarti kita buat Adi is as clever as Budi. Oke, coba kita latihan yuk. Latihan 1 yang di modulnya itu 8.2. Oke, let's start from Mas Ahmad Nur Hadi. Nomor 1, David is clever, Donna is clever. Dibaca dulu yuk. David. Mas Ahmad. Iya, nomor 1. Di halaman 8.2 latihan 1. Gimana? Kurang jelas. Halaman 8.2 latihan 1. Udah dapat? Oke. Coba dibaca. Oke. Coba dibuat comparison-nya. Itu pakai apa? Dia pakai to be atau kata kerja? To be. Oke. Gimana? Ayo. That. Oke, kurang paham. Miss ulangi ya. Oke, pertama kita bahas tentang positive degree.
Positive degree itu is used to compare two things that are equal. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama. Coba tengok modulnya. Oke. Modulnya. Jadi yang sama atau sebanding. Contohnya, yang pertama itu yang Ali. Ali is 100 cm, 175 cm. Windy is 175 cm. Berarti itu sama-sama tinggi. Tingginya sama-sama 175. Jadi kita mau membuat comparison-nya. Oke. Yang sebanding. Berarti Ali adalah subjek pertama dari kalimat pertama. Ali itu tunggal atau jamak? Tunggal. Berarti kita pakai to be apa? Jadi itu to be-nya itu berdasarkan itu kalimat sebelumnya di atas. Is. Di Ali pakai is. Baru rumusnya diikuti s plus adjective plus s. Oke. S plus adjective plus s. S plus adjective plus s itu sama artinya dengan sama dengan. Oke. Baru diikuti subjek dari kalimat kedua. Kalimat kedua subjeknya mana? Windy. Nah, lalu kita buat dalam kalimat, berarti kalimatnya adalah Ali is as tall as Windy. Bisa juga Ali is as tall as Windy is. Jadi dalam kurung itu maksudnya opsional, pilihan, bisa kita pakai is, bisa juga tidak pakai is. Jadi is yang kedua itu, yang di dalam kurung itu kenapa dia is? Karena subjeknya adalah Windy. Jadi tergantung di atas. Oke, yang kedua, Patricia, kalimat pertama, Patricia is beautiful. Tata is beautiful. Kata sifatnya mana di situ? Yang dibandingkan siapa? Kata perbandingannya yang mana? Enggak, kata yang digunakan untuk membandingkan apa? Beautiful. Beautiful itu kata apa? Jenis kata apa? Iya, kata sifat. Oke. Berarti Patricia is as beautiful as Tata is. Atau Patricia is as beautiful as Tata. Nah, itu dia yang menggunakan to be. Oke. Iya, paham? Gitu. Oke. Oh iya ya, Miss nggak perhatikan tadi. Coba nomor 2 lagi, Mas Ahmad, Mas Hadi. Oke, wait. Kata sifatnya yang mana? Di situ nomor 2 kata sifatnya yang mana? Yang mana itu kita bandingkan? Siapa yang kita bandingkan? In my mother. Kata yang kita gunakan untuk membandingkan kata apa, yang mana? Pakai harus ini bilang harus kata sifat. Harus adjective. Berarti kata pembandingnya adalah yang mana? Old. Berarti gimana nomor 2, Mas? Coba sekali lagi. No, tidak perlu dibuat 43 years-nya. Old as my mother. Ingat, yang dibandingkan adalah kata sifatnya. Oke. My father is as old as my mother. Atau my father is as old as my mother is. Oke, paham? Oke, sekarang
Istiqomah nomor 3. Iya, lion is wild, crocodile is wild. Berarti lion is as wild as crocodile. Oke. Mas Dede bisa? Nomor 4 Mas Dede yuk. Nomor 4. Oh, oke. Miss aja nomor 4 ya, perhatikan nomor 4. Harold is 180 cm. Rose is 180 cm. Berarti itu sama-sama tingginya. Berarti kata sifat apa yang kita gunakan? Tall. Berarti Harold is as tall as Frost. Oke, good. Siapa mau nomor 5? Oke, Puji. Gimana itu? Gimana itu? Baca dulu angkanya. Gimana baca angkanya? Itu 1 million itu atau apa? Itu apa itu? Iya, terus itu apa? Itu 1 triliun. Hmm, millions. Hmm, iya. Oke, good. Belajar baca angka ya. Oke. Siapa lagi yang mau? Number 6. Who wants? Ada yang mau? Nomor atau Miss panggil namanya? Wiwit. Kerja ya? Mbak Irma deh, Irma. Hmm. Oke, itu kenapa pakai did? Iya, kata kerjanya dalam bentuk simple past atau past tense. Beautifully itu jenis kata apa? Adverb. Ada ada ly-nya, bukan li. Kalau kata sifatnya apa? Iya, beautiful. Oke, number 7. Ayo, jangan dulu Miss tunjuk siapa yang mau. Say your name, mention your name.
Mbak Martijah aja deh. Good. Okay. Number 8. Mbak Christina. Yuk. Gimana? Oke, mungkin itu ya. Nomor 8. Mathematics is difficult. Chemistry is difficult. Mathematics is as difficult as chemistry. Oke, sekarang sama-sama nomor 9. Rudy cooks well. Xian cooks well. Situ pakai apa? Berarti Rudy cooks as well as Xian does. Oke, well itu jenis kata apa? Adverb. Kenapa? Perhatikan setiap kata kerja itu selalu diikuti oleh adverb. Adverb, kata keterangan. Jadi, kata keterangan itu fungsinya untuk menjelaskan, to describe bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Number 10, this soup is hot. That soup is hot. Berarti, this soup is as hot as that soup. Oke. Bisa kan? The soup is as hot. The soup is as hot as that soup. Oke, bisa ya? Iya, pakai. Iyalah, that soup. Soup itu, soup ini, that soup. Oke, karena subjeknya di situ mana? Subjeknya that soup. Kalimat pertama subjeknya this soup. Kalimat kedua mana subjek? Nomor 9 itu mana subjeknya? Rudy. Cooks itu sebagai apa? Iya, kata kerja. Well itu apa? Adverb. Good. Nomor 8. Subjeknya mana? Oke. To be-nya is. Difficult itu? Iya. Bisa ya? Berarti positif bisa ya? Oke. Ada yang nggak ada mau ditanyakan positif ya? Ingat, jangan lupa kalian taruh subjek setelah, taruh kata kerja atau to be setelah subjek. As well as, sebanding atau sama. Okay. Now we come to comparative degree. So, comparative degree adalah digunakan. Comparative degree itu artinya tingkat lebih. Degree itu tingkat. Is used to compare two things that are not equal. Comparative degree is used to compare two things that are not equal. Tidak sama. Two things. Ingat, dua hal. Okay. The pattern for one syllable. Okay. Jadi, adjektif kan ada adjektif dan kata kerja ada beberapa syllable. Ada yang satu syllable. Syllable itu apa? Suku kata. Subject, to be, ingat. To be adjective, and then. Okay, example. Today is hotter than yesterday. Ingat. Okay. Kalau dia suku kata,
dan satu suku kata hotnya, dan ini diakhiri dengan konsonan. Konsonannya itu di double. Today is hotter than yesterday. Hari ini lebih panas. Jadi artinya ini adalah lebih panas daripada, lebih titik-titik daripada kemarin. Oke, titik. Bill runs faster than Bob. Bill berlari dengan lebih cepat daripada Bob. This exercise is easier than the last one. Oke. Andy works harder. Oke, ingat. Kenapa di sini id-nya tidak di double? Kenapa di sini t-nya di double padahal satu suku kata? Oh, begini caranya. Maksudnya ya benar, tapi begini cara menggunakannya. Jadi untuk kata sifat yang terdiri dari satu syllable dan berakhir dengan konsonan, dan sebelum konsonan itu adalah huruf vowel. Ini huruf vowel kan? Maka konsonan itu di double. Ini enggak di double karena apa? Ini sebelum konsonan terakhir masih tetap paham? Bisa? Ini juga, ini S. Ini 2. Ini kan fat, satu suku kata. Hot, hard, satu suku kata. Ini dia hot. Kenapa di double? Karena sebelum konsonan terakhir itu adalah huruf hidup. Bisa paham? Oke. Itu untuk yang kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Untuk yang lebih dari 2 suku kata, kita pakai more baru adjektifnya. Adjektifnya itu tidak perlu lagi ditambah er. Cuman di awalnya ditambah dengan more atau ini ya. Contoh, this red dress ini adalah subjek. Ini to be. Comfortable berapa suku kata? Comfortable 4. Jadi dia lebih dari 2 suku kata, kita ditambah dengan more. Ini tak perlu lagi ditambah dengan er karena sudah ada more. Artinya more di sini adalah lebih. Tetap diikuti oleh dengan than. Kenapa pakai than? Karena kita membandingkan dua benda. Oke, 1, 2. Oke. Contoh yang lainnya, he speaks Spanish more fluently than I. Jadi ingat, ini diperhatikan. Coba. He speaks Spanish more fluently. Ini jenis kata apa? Fluently. Adverb karena ada ly. Jadi fluently berapa suku kata? 3. Maka kita pakai more. Oke. He speaks Spanish. Iya. He speaks Spanish. Di sini kata kerjanya apa? Speaks. Oke. Dia pakai S kenapa? Karena ini factual. He speaks Spanish more fluently than I. Ini adalah pakai I, tidak pakai me. Makanya kalau kalian bilang she's beautiful than me, itu salah. Harus pakai I. Harus pakai subjek pronoun. Paham di sini? Karena di sini adalah sama-sama subjek. Kalau me itu adalah objek.
This year exhibit is more impressive. Impressive. Berapa suku kata? Iya. Jadi ini perhatikan ini. The last years. This years and the last years. Okay. He visits his family more frequently. Frequently itu jenis kata apa? Iya. Okay. Then she does. Okay. Okay, perhatikan then she does. Di sini bisa he speaks Spanish more fluently than I. Iya, I do. Oke, di sini bisa I do. Karena apa? Miss bilang kata kerja bantu. Kenapa dia sini pakai do? Kenapa dia pakai do? Kenapa nggak pakai does? Oke, karena subjeknya adalah I. Kenapa di sini pakai does? She. Oke, she. Jadi untuk I, you, they, we, kata kerja bantunya adalah do. Oke. He visits his family more frequently than she does. Oke, di sini juga tidak boleh tidak pakai does. Bisa ya? Paham? Boleh. Bisa. Bisa? Oke. Coba buka dulu halaman 8.4. Oh, oke. Coba halaman 8.3 dulu. Coba perhatikan halaman 8.3. Oke. Di situ ada beberapa peraturan 8.3. Yang dua komparatif itu. Jadi komparatif artinya lebih. Diikuti Miss ya, pelan-pelan ya. Komparatif dibagi ke dalam dua jenis. Ada yaitu membandingkan. Jadi komparatif itu membandingkan benda dengan menggunakan adjektif atau adverb. Ingat tadi yang kalau dia hanya satu suku kata, kita menambah er, oke? Nah, tapi ada pengecualian. Perhatikan di bawahnya itu. Jika kata kerjanya berakhiran dengan kata sifatnya itu atau kata itu berakhiran dengan y, yaitu kita hilangkan, kita ubah menjadi ir, y-nya kita ulangkan. Itu perhatikan itu ya. Itu peraturan kedua. Oke. Nah, untuk yang not, coba pengecualian. Nah, bad, bentuk komparatifnya bukan better, tapi worse. Bad, good, far. Oke, jadi father, good, better. Makanya I'm feeling better. Saya merasa lebih baik. Oke, nanti Miss itu. Jadi yang itu aja sih yang harus kalian perhatikan untuk situ. Jadi kalau untuk positifnya adalah good. Positifnya good. Untuk bentuk komparatifnya adalah better. Kalau beautiful, bentuk positifnya, bentuk komparatifnya apa? Iya, beautiful ada bentuk positif. Bentuk komparatifnya gimana? More beautiful. Kalau good. Kalau dia more expensive, bentuk positifnya apa? Good. Coba halaman 84 ayat yang 2. Gabungkanlah dua kalimat domain dengan menggunakan komparatif. Siapa yang mau nomor 1 yuk? Ayo dulu, siapa yang mau?
Oke, iya. Mm-mm. Oh, berarti itu siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih pendek? Oke. Iya, Tim is shorter. Shorter than Boot. Atau Tim is shorter than Boot is. Oke. Short. Kata sifatnya adalah short. Baru kita tambah dengan er. Atau bisa juga Boot is taller than Tim. Gampang kan? Oke, number two. Siapa yang mau? Ayo dong. Di sini sama di kelas Miss belajar untuk speak up. Oke, good. Oh, berarti di situ kata sifatnya kita pakai apa? Oke, good. Oke. Iya, good. Edwin's mark is better than Bean's. Oke. Atau Bean's mark is worse than Edwin's mark. Jadi situ kata mana situ subjeknya? Bean's mark. Yang kedua Edwin's mark. Oke, nomor 3 siapa yuk? Ayo belajar. Oke, good. AM. Laura. No, Laura. Berarti ya Mary. Oke, early itu early. Oke. Earlier. Berarti itu ada pengecualian untuk early ya. Untuk early itu memang lebih dari 2 syllable, tapi ada pengecualian. Kalau early berarti bentuk komparatifnya apa? Iya, ulang, coba dibaca sekali lagi. Iya, Laura. Oke, good. Mary wakes up earlier than Laura does. Atau than Laura. Bisa ya? Bisa. Kalau siapa yang paling lambat di situ? Oke, gimana? Kalau paling lambat? Apa lambat kata sifatnya? Sekarang nomor 4, siapa yang nomor 4? No, nomor 4 siapa sekarang nomor 4? Siapa yang mau nomor 4? Yang Rai. Yang nomor 3 itu, kalau lambat itu late. Oke, coba nomor 4. Nanti kita ubah bentuknya itu ke dalam bentuk iya. Nomor 4, coba. Siapa yang mau? Oke, ayo, siapa yang mau yuk? Belajar dulu untuk speak up. Untuk berani aku miss gitu coba. Di sini belajarnya. Oke, harus ditunjuk ya. Oke, iya, tamat. 40.
Berarti siapa itu yang lebih berat? Ray. Bahasa Inggris berat apa? Kok gemuk gitu? Apa di situ? Weight, oke, coba. Udah benar itu, coba di yang lain coba. Apa bahasa Inggris berat? Terus apa selain weight apa lagi yang bisa dibuat di situ? Heavy. Berarti kalau heavy, kalau bentuk komparatif heavy apa? Heavier. Coba ulangi dulu. Enggak usah, langsung aja dibaca yang itunya, yang komparatifnya. Comparisonnya. Ray, heavier than rye is, atau than rye. Oke. Oke, nomor 5 dulu lagi Mas Ahmad, coba. Yesterday. Oke. Berarti mana yang lebih dingin? Today, coba. Oke, coba. Cold. Cold. Today's temperature. Today's temperature is colder than yesterday. Coba ditengok dulu chat box Miss. Today's temperature is colder than yesterday was. Kenapa sudah pakai was? Karena yesterday. Oke. Bisa? Harus kita tahu dong mana subjeknya dulu, karena tidak ada kalimat itunya. Jadi today's temperature is. Jadi biar kita tahu apa yang dibandingkan itu, ya. Today's temperature, biar kita tahu mana subjek. It was. Ya memang bisa, tapi misalnya it's colder atau today, atau lebih baik today. Today is colder than yesterday. Today's temperature is colder than yesterday. Bisa? Oke, good. Oke, jadi siapa lagi? Ayo. Siapa lagi nomor 6? Belajar mana yang perlu diperbaiki, siapa yuk? Miss nanti panggil satu-satu, rupanya kalian sedang bekerja. Mbak Wiwit dulu. Dia kerja ya Mbak Wiwit ya?
Istiqomah aja dulu. Coba nomor 6. Lift. Pakai T, lift. 200 kilograms. Berarti itu pakai kata sifat apa? Kuat. Berarti siapa sih itu yang kuat ya? Coba. Iya. Ade is stronger than Don. Bisa? Okay. Number 7. Samsung DVD is 2 million. Sony DVD is 3 million. Oke, jadi mana sih itu yang lebih mahal? Oke, coba siapa yang mau nomor 7? Iya. Is, pakai isnya. Iya, good. Kalau lebih murah, coba good dan lebih murah. Iya, dan saya ini DVD. Gampang kan? Itu. Nomor 8. Crocodile Wood's house is 4,000 meters squares. Helen's house is 2,000 meters square. Oke. Coba siapa yang itu? Nomor 8. Berarti itu kata sifat yang kita pakai apa? Iya, big atau large. Bisa ya. Luas. Coba. Crocodile Wood's house is larger Oke. Nomor 9. Parker Street is 15 kilograms long. Bronze Street is 10 kilograms long. Ayo, siapa nomor 9? Iya, longer. Oke, nomor 10. Nomor 10, Black runs. Coba. Black runs. Coba. Subjeknya coba pakai black dulu, subjek pertamanya gimana? Slower than none does atau dan none. Ya, pokok none subjek pertamanya none
None runs faster than. Pakai apa itu? Di situ pakai to be atau pakai kata kerja? Di situ adalah pakai kata kerja. Black runs. Jadi pas di situ kata sifat atau apa? Pas di situ, pas itu iya adverb. Jadi bukan fastly ya, tapi fast. Oke. Udah paham di situ? Sekarang iya, dua aja, dua. Semuanya dua aja. Oke, sekarang superlatif. Superlative degree is used to compare one thing with two or more other things. Jadi kalau superlatif membandingkan satu benda dengan dua atau lebih dari dua benda. Ingat, kalau dia positif membandingkan dua benda yang sebanding. Membuat perbandingan dua benda atau hal yang sebanding. Kalau komparatif membandingkan dua hal yang tidak sama, dua benda. Kalau superlatif membandingkan satu benda dengan dua atau lebih dari dua benda. Oke. Jadi ciri-cirinya, oke. Untuk pattern pertama, untuk yang satu syllable, subject plus to be plus the ini. Baru pakai est. Inilah ciri-ciri. Makanya dengan the best, the most. Oke. Contohnya John is the tallest. Ini the tallest boy in the family. He works di PPT Miss dulu, PPT Miss, bukan di buku. Oke. He works the hardest. Oke, employee of all employee. Coba ciri-cirinya. Jadi pakai the. Diperhatikan the. Oke. Baru kata sifat baru tambah dengan est. Contohnya, untuk yang dua lebih dari dua syllable, pakai most, the most. Makanya ada the most expensive. Contohnya, that was the most boring film I ever seen. Itu adalah film yang paling membosankan yang pernah saya lihat. Oke. Jadi note-nya use the form more adjective untuk ini untuk catatan semuanya ya. Untuk yang ini untuk yang komparatif. Ini yang untuk superlatif. Oke, coba kita perhatikan dulu superlatif. Superlatif halaman 8.5. Ciri-ciri superlatif itu pakai the. Udah? Baru pakai est. Untuk yang satu syllable, baru yang lebih dari dua syllable pakai the, baru pakai most. Oke, contoh. Long menjadi longer. Contoh-contohnya. Contoh halaman 8.6, coba 8.6 dibuka. Yesterday was the hottest day of this month. Yesterday was the hottest day of this month. The hottest day. Yunika is the tallest student in my class.
This motel is the cheapest in town. Oke, the di situ kata sifatnya hot, tall, cheap. Itu yang satu syllable, satu suku kata. Untuk yang B, bila adjektif terdiri dari dua atau lebih suku kata, maka digunakan bentuk most. Beautiful menjadi the most beautiful. Famous, the most famous. Difficult menjadi the most difficult. Jadi catatan, coba perhatikan yang 86 dari catatan. Kalau misalnya positif bentuknya good. Ini untuk yang pengecualian. Komparatifnya better. Superlatifnya best. Oke. Bad, worse, worst. Old, older atau elder menjadi oldest atau eldest. Far, further, farthest atau furthest. Oke, itu dia yang untuk superlatif. Ini ada contohnya, misalnya ini yang pengecualiannya. Well, better, oke, the best. Ini adalah kata keterangan. Contohnya, his behavior is as bad as his brother's. Ini adalah adjektifnya. New York has the most many. Ini adalah bentuk positifnya ya. She is as good as. Inilah bentuk positifnya. Alisa plays the violin better than the other violinists. Ini adalah bentuk positifnya yang ini. Oke. Coba. Coba dulu diperhatikan. Nomor 1, siapa yang mau ngerjain? Nomor 1 siapa? Yang di PPT. Yang di PPT. Perhatikan, ini nomor 1 kita pakai apa ini? Yang positif kah, komparatif kah, atau superlatif? Dari mana kalian positif? Iya, ini ada S. Oke, coba. You can tell Haris about it just as easily. Ini easily. Ini easily ini jenis kata apa? Adverb, oke. Nomor 2. That tall woman is the most, karena membandingkan satu dengan yang lain. Oke, nomor 3. Really understand English? The most of all the students. Nomor 4. He plays guitar as. Oke. Nomor 5.
happier. Happier. Oke. Nomor 6. Brazil expert. Gimana? The most. Ini dia, perhatikan ini. Oke. Little. Tadi little itu apa? The least. Ini the least ya. Karena sedikit, berarti bentuk superlatifnya pakai the least. Ini the most. Oke. Nah, itu dia untuk tingkat perbandingan. Oke, nah sekarang kita bahas tentang present perfect dulu. Ini penting di bukunya itu ada pembahasan present perfect. Oke, jadi kapan kita gunakan present perfect? Kita gunakan present perfect to talk about experiences. It is important that if we have done in our past lives. Oke, contohnya. Jadi pertama, present perfect itu digunakan untuk menyatakan pengalaman yang telah terjadi beberapa kali. I have been abroad 2 times. Anna has never broken a leg. Ini has never baru yang belum pernah terjadi. Have you ever eaten? Nah, we often use never and ever with the present perfect tense to talk about experiences. Jadi never dan ever digunakan untuk present perfect. Okay. We use present tense to talk about action which started in the past and continues up to now. Kita menggunakan present perfect tense untuk menceritakan tentang an action, tindakan yang dimulai di akhir dan masih berlangsung sampai sekarang. I have been a teacher for more than 10 years. Berarti sekarang dia masih, ya berarti for ini adalah setelah apartisme for di sini selama. We haven't seen Janine since. Since di sini apa artinya? Sejak. How long have you been at this school? How long, telah berapa lama? Jadi ingat, action yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi tipnya, we often use since and for to say how long the action has lasted. Jadi since dan for itu digunakan dalam present perfect. We also use present perfect tense to talk about past action that has result in the. Jadi kegiatan yang berlangsung di waktu lampau yang hasilnya masih ada sekarang. Contohnya example, I have lost my wallet. I don't have it now. Sekarang nggak ada ditemukan. Sekarang saya nggak punya dompet lagi. Jim has gone to South America. Berarti dia tidak ada di sini sekarang. Have you finished your homework? Apakah PR-mu sudah ada? Ada atau selesai? Sudah siap gitu. Jadi tipsnya kita sudah menggunakan just, already, and yet with the present perfect. Tadi since dan for untuk digunakan untuk kejadian yang masih berlangsung sampai sekarang, yang dimulai dari akar dan masih berlangsung sampai sekarang. Kalau yang ini past action yang hasilnya ada sekarang. Ingat ya, nanti kalian baca pelan-pelan nanti bisa PPT-nya. Baru how to form present perfect tense. Ingat, rumus present perfect tense pakai subject, have, has, baru verb 3 atau past participle. Okay. Have you ever visited the Disneyland? You may want to visit. Jadi kalau ada yang irregular, ada yang regular. Kata regular ditambah dengan ed. Okay. Contohnya ini dalam bentuk positif. I've been to Moscow. You finished the exercise.
He's just gone home. She's already had a holiday this year. It's broken. We've seen this film before. They've bought a new car. Jadi inilah bentuk construction singkatannya. I have been to Moscow. You have finished the exercise. Oke. Ini dalam bentuk positif. Ini dalam bentuk negatif. I have not. Atau I haven't. Oke. I haven't. You haven't. He hasn't. She hasn't. It hasn't. We haven't. They haven't. They haven't seen each other for ages. We haven't worked on a farm. She hasn't found a new job. Ini harus haven't. Oke, hasn't. Pakai T di belakang, bukan hasn't, tapi haven't. Bukan begitu. I haven't been abroad yet. Bukan begitu. Bukan begitu. I haven't been abroad yet. You haven't answered my question. Okay? Untuk yang bentuk yes no question. Have I ever done it before? Have you ever been to the cinema recently? Has he worked here long? Has she already sent the fax? Has it ever been in a class? Have we done it right? Have they gone home yet? Ini adalah bentuk question, have-nya nih. Ingat, yang bentuk present perfect modalnya adalah have dan has. Oke. Present perfect information question. Information question berarti meminta informasi. Kalau yes no question jawabannya dengan yes atau no. Oh. What have I done? Apa yang telah saya lakukan? What have I done? How long have you been here? How long have you been here? How many times has he been married? What countries has she visited? Where has it been? How long have we been together? Where have been they work? Jadi inilah bentuk present perfect dalam bentuk information question. How long have you been there? Okay. What has he done? What has she done? What have I done? Okay. Itu dia. Okay. Already and yet. Already means that something happened earlier than we expected. With present perfect already, biasanya apa sih already? Okay, yet. Okay. Katanya already itu berarti sesuatu yang terjadi earlier. Tahu earlier kan? Lebih awal daripada yang kita harapkan. With present perfect already usually goes after have or has and before the main verb. Jadi setelah have atau has atau sebelum kata kerja utama. Contohnya, we've already had our breakfast. Berarti earlier than we expected. When are you going to do your homework? Okay, but I've already done it. Tapi saya sudah mengerjakannya. Okay, do you want a cup of coffee? Kalau ditanya, no thanks, I've already had one. Okay, I've already had one. Sedangkan yet means something that we expected has happened or has an impact. Sedangkan yet maksudnya sesuatu yang kita harapkan telah terjadi atau belum terjadi. Usually put at the end of the sentence. Misalnya, has the post arrived? Okay. Has the post arrived? Apakah posnya sudah tiba? Have you done your homework? Not yet. Okay. Haven't you got ready yet? Haven't you got ready yet? Okay. Okay. Belum siapkah kamu? Look at the time. Okay, look at the time katanya. Jadi itu dia perbedaan antara already dan yet. Jadi already and yet bisa kita gunakan dalam present perfect. Oke, itu dia.
Nanti kalian pelajari pelan-pelan. Udah kalian pelajari di structure ini kan? Oke. Sedangkan for and since, we use present perfect tense to talk about action which started in the past and continues up to the present. Sedangkan for digunakan with a period of time, for example, a few days. Jadi, kalau for digunakan dengan satu periode waktu, misalnya for a few days, for misalnya a few days, for half an hour, for 2 years. Ini adalah periode waktu, selama 2 jam, selama 1 jam. Sedangkan since digunakan with the time when the action started. For example, sejak kapan? Sejak tahun kemarin, sejak bulan Juni, sejak I met you. Oke. Itu dia. Bukan ada sejak, berarti kalau ini kalau for adalah periode waktu. Kalau ini sejak, bisa kalian bedakannya selama dan sejak. Contoh, I have had this computer for about a year. Saya telah memiliki komputer ini selama kira-kira 1 tahun. How long have you been at this school? How long have you been at this school? Sudah berapa lama kamu ada di sekolah ini? I haven't seen Julie since. Sejak September. Sejak ini selama. Ini kalau selama berarti ada periode waktunya, ada kurun waktunya. Bisa? Itu dia. Ada yang mau ditanya dari present perfect? Udah kalian pelajari present perfect. Kemarin udah jelas tanya pas pertemuannya. Itu dia. Ada yang mau ditanya? Iya. Oke. Sudah? Since. Bisa. Oh, since year ago, itu ago tidak bisa pakai ago ya, harus sejak. Jadi sejak itu namanya juga, tunggu. Kalau dia a year ago, oke. Since last year bisa sejak tahun atau sejak an year, bukan a year, an year. Oke. Atau sejak 1 year ago, 1 year ago. Oke, kalau year itu kalau 1 tahun biasa kan pakai 1 year ago. Oke, bisa ya. Oke, jadi namanya juga since atau pokoknya since itu sejak kapan. Kalau for itu selama. Ada yang mau ditanya? Jadi ingat, kalau present perfect rumusnya subject, have has, have has, bukan pakai verb 3. Itu bukan, itu enggak ada. Kalau bin itu adalah bentuk kata kerja. Misalnya how long have you been here. Bin itu adalah kata kerja ketiga. Jadi intinya present perfect subject plus have has plus verb 3. Oke. Misalnya I have been. Bin itu adalah bentuk ketiga. Bentuk pertama bin adalah be. Oke, bisa?
Itu dia. Ada yang mau ditanya lagi? Bukan, itu bukan. Kalau untuk kalian harus fokus. Kalau untuk present perfect rumusnya subject, have has, baru verb 3 subject, have has. Ini di sini pakai been karena memang dia tidak punya kata kerja di sini. Kita tidak pakai kata utama. Misalnya, I have been to Moscow. Saya telah berada. Di sini been artinya berada. Misalnya, been ini adalah bentuk. Oke. Ini be, was, atau were. Baru bentuk ketiganya adalah been. Bisa? Makanya di sini I have been to Moscow. Maksudnya saya telah berada di Moskow atau sudah pernah ke Moskow. Jadi intinya kalau itu subjek plus has atau have plus past participle atau past participle itu adalah verb 3. Bisa? Misalnya I have work. Udah berapa lama kalian di Taiwan? I have work in Taiwan berapa lama? For 6 years. I have stayed in Taiwan since sejak kapan kalian di sini tinggal? 2013 and 2012. Ini bisa? Bisa bedakan kan? For dan since. For itu pakai kurun waktu. Since itu sejak kapan? Bisa? Gampang kan? Oke. Kalian kapan sih ujian? Oke. Nanti kalian pelajari dulu semuanya dari awal sampai akhir kalian bahas, baru mana yang nggak mengerti coba dituliskan, baru nanti kita sebelum nanti TTM minggu ini kayaknya Miss sibuk atau minggu depan lah. Sebelum kalian ujian kita pertemuan lagi ya untuk membahas semuanya ya. Mengerti masuk Miss kan? Jadi kalian bahas dulu. Nah, modul 9 coba kalian baca dulu pelan-pelan. Kalau nggak mengerti, coba tanya sama Miss, baru nanti coba nanti di post di Facebook mana yang hal yang nggak mengerti di grup kita, baru nanti itu Miss itu yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa? Nah, kita nanti sebelum ujian masih bertemu lagi. Ada yang mau ditanya dari sini sampai di sini? Nggak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan coba ditanya sama Miss ya. Jangan disimpan-simpan. Boleh, iya sekalian juga. Mana yang lain juga. Oke ya. Oke. Jiran. Oke. Oke, bisa. Ya, diskusi bareng. Oke. Atau sekalian juga misalnya kalau kalian ada yang mau ditanya, ditulis aja pertanyaannya ya. Oke. Ya, kenapa? Frekuensi. Untuk simple present tense. Misalnya sometimes. Baru apa lagi?
always. Ini khusus, nggak boleh kita gunakan untuk ini, hanya untuk simple present, usually. Pokoknya dia yang ada frekuensinya. Tahu frekuensinya kan? Tingkat keseringan. Ada often, never, ada rarely. Iya, sometimes. Itu deh, ada nanti di situ. Bisa? Ada lagi yang mau ditanya? Berarti kalau ada kalimat pakai dia adverb of frequency, berarti itu tensinya tensi simple present. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Kalau yang nggak ada lagi mau tanya, kita tutuplah pertemuan kita ya. Oke.